Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta, tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan, seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal, Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal, di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Sing this song. Lord, you're more than anything.
bersama-sama. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go. And never ever let you go. Lord, you're more than anything. Sama-sama lebih lagi katakan. Lord, Lord, you're more than anything. Yes, you're more than gold, more than gold, more than anything, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Mari sekali lagi kita katakan dari awal. Lord, you're more. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than gold. More than anything. Lord, you're everything to me. And I will never let you, never ever let you go. Your love is higher, higher than heaven. Your grace is sweet. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never ever. Boleh sambil angkat tanganmu nyatakan. Your love is higher. Your mercy is deeper. Your grace is wider. Oh ya rabata shegere ya rara. Ayo sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan, nyatakan. Your love is higher. Your mercy is deeper. Your grace is wider. Lord, I will never let you go. Never ever let you go. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, Jesus, I belong. You're the reason. The reason. Katakan Jesus. I believe, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason. With all I am. With all I am. Ayo lebih lagi katakan dengan bahasa Indonesia. Yesus, Yesus.
Mari sembah Dia. Selamanya, Sembah, sembah. selamanya kami menyembahmu Tuhan. Sembah. Haleluya. 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 Kami menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Bagimu segala hormat dan kemuliaan, keagungan kami persembahkan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik, yang sudah memelihara, menuntun setiap langkah hidup kami sampai hari ini kami ada, bukan karena kuat, bukan karena hebat, juga bukan karena cakap dan kemampuan kami, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah yang luar biasa ini. Sebab Engkaulah pemilik ibadah ini Tuhan. Kami datang hanya untuk memuji, menyembah dan memuliakan, memasyurkan nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mulia, Tuhan Yesus Kristus namanya. Hormat dan pujian bagimu kami persembahkan. Sekarang kami akan terima firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup, firman yang ajaib dan mulia. Langit dan bumi akan lalu dan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan firman-Mu tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Tuhan akan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami lewat kuasa firman Tuhan. Ketika firman-Mu dibentangkan, lawat umat-Mu dengan cara-Mu sendiri. Sembuhkan hati mereka, balut hati mereka, berikan kekuatan, berikan pengharapan lewat kuasa firman Tuhan. Dan biarlah roh mereka bernyala-nyala untuk terus memberitakan Injil, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan Injil keselamatan kepada setiap orang dimanapun kami berada. Urapi kami semua dan juga urapi hamba-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang diberkati bersama-sama berkata amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Selamat pagi dan shalom. Apa kabar, semua sehat? Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kebaikan dan kesempatan kepada saya dapat melayani firman Tuhan pagi siang hari ini. Juga terima kasih kepada Ibu Pendeta Rahel Rawati yang begitu luar biasa yang memberikan kesempatan kepada saya dan para staf gembala yang juga ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati. Nah, Bapak dan Ibu, saya sampaikan tema firman Tuhan seperti yang disampaikan kepada saya adalah melayani sebagai tanda ucapan syukur. Boleh baca sama-sama 2, 3. Melayani sebagai tanda ucapan syukur. Sebagai ayat pokoknya saya ambil dari Markus pasal yang ke-5. Ibu Gembala izin sama dengan tadi pagi ya Bu ya? Saya sama ya supaya nanti kalau saudara cool bisa dikupas kembali. Iya toh? Oke. Markus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 20 kita bahas seluruhnya, tapi saya baca terlebih dahulu ayat 1 sampai 5. Nanti sisanya kita baca secara acak atau secara bergantian. Mari buka kalau saudara bawa Alkitab atau ya semua sudah pakai smartphone sekarang ya. Oke. Tapi kalau saya biarpun pakai begitu nanti tak harus bawa Alkitab saudara. Ya, kalau ya apalagi ketua BPD itu harus bawa Alkitab seperti ini. Salah satu supplier tinta Alkitab ini adalah jemaat kami. Jadi saya harus menghormati, jangan sampai punah Bapak dan Ibu. Jangan sampai punah ya, harus cinta Alkitab lah. Saya sudah selesai baca Alkitab 15 kali. Saya berharap saudara baca terus. Sebelum namamu berganti jadi almarhum atau almarhumah, minimal baca 1 kali. Sebelum meninggal ya, baca 1 kali. Ini saya yang ke-16. Selesai baca Alkitab, saya ganti lagi Alkitab yang baru. Selesai, saya ganti lagi. Supaya nanti kalau anak cucuku, gitu, nah mereka buka, oh ini Alkitab yang pernah dibaca oleh opung, oleh grandpa, begitu. Jadi supaya nggak hilang, saudara. Ingat dulu Presiden Amerika Serikat, ketika dia dilantik, dia bawa Alkitab yang pernah dibaca oleh mamanya. Keren, wariskan yang baik buat keturunan saudara. Markus pasal 5. Markus pasal yang ke-5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus.
Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Sama-sama. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Saudara, saya percaya Bapak Ibu sudah baca kisah ini berulang-ulang kali, sudah mungkin dikhotbahkan sering berulang-ulang kali di komunitas di mana saudara ada. Izinkan hari ini saya coba ulangi kembali ya supaya mengingatkan kita. Nah, saudara, secara umum kita lihat orang ini sangat menderita. Ya, Yesus pergi ke Gerasa. Sekarang Gerasa ini kalau sekarang masuk dataran tinggi Golan. Kalau sekarang ini masuk negara itu atau wilayah itu. Dataran tinggi Golan dikuasai oleh 3 negara sekarang. 1 Jordania, 1 Suriah dan 1 Israel. Nah, saudara, Yesus pergi ke sana. Baru saja dia turun dari perahu, maka dia disamperin oleh orang yang kerasukan roh jahat yang tinggal di pekuburan. Kalau tadi kita membaca, kita punya kesimpulan bahwa orang ini sangat menderita sekali. Sangat menderita. Saya ulangi, tinggalnya di pekuburan, diikat dengan rantai, dan tidak ada yang berani untuk menolong, untuk memperhatikan dia. Dengan kata lain, bahwa orang ini tidak punya masa depan. Katakanlah dia menjadi sampah masyarakat. Orang tuanya, keluarganya, tidak ada lagi yang peduli dengan orang ini. Karena hari-harinya dia bersama dengan setan dan dirasuk oleh setan. Tinggalnya juga di kuburan. Artinya dia tidak punya masa depan. Boro-boro memikirkan tentang pernikahan. Boro-boro memikirkan tentang keturunan. Untuk memikirkan dirinya sendiri pun dia sudah tidak mampu. Dia sudah tidak sanggup. Tetapi untung puji Tuhan, Yesus datang ke Gerasa. Ketika sampai ke Gerasa, apa yang terjadi? Di ayat yang kedua dikatakan, Yesus pergi ke sana. Ya, lalu berjumpa dengan orang ini. Kita lihat bagaimana kondisinya, saudara. Dalam ayat-ayat berikut, saya ulangi ya. Dalam kondisinya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Kemudian tidak ada orang yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Berarti betapa hebatnya setan menguasai orang ini. Sering dibelenggu, belenggunya pun dimusnahkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjinakkan. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan. Tidak ada jaminan sosial. Tidak ada yang memperhatikan kehidupan orang ini. Ibaratnya dia sudah menjadi beban masyarakat pada saat itu. Sekali lagi, untung ada Tuhan Yesus. Betul toh? Di ayat yang ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Di saat alam sadarnya muncul, lalu dia lihat ada Yesus. Dia buru-buru datang, lalu dia menyembah Yesus. Dia tahu, dia sadar bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Hanya Yesus yang sanggup membela dia. Hari ini juga saya mau katakan kepada saudara, hanya Yesus yang sanggup menolong Bapak dan Ibu. Saya menyimpang, saya kasih contoh. Ingat kisah ketika Yesus pergi ke Yeriko? Di Yeriko ada seorang buta yang bernama Bartimeus. Yesus masuk ke Yeriko. Perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko cukup jauh. Kalau sekarang naik bus kurang lebih 1 sampai 2 jam, cukup jauh. Yesus sampai ke Yeriko. Saudara, di Yeriko ada orang yang buta yang bernama Bartimeus. Bartimeus berkata, Guru atau Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengan kata lain, tolonglah aku, sembuhkanlah aku. Tetapi apa respon orang banyak? Tidak ada satu orang pun yang peduli terhadap Bartimeus. Malah mereka berkata, diam, jangan bicara. Sudah, tidak ada yang peduli dengan kamu. Semua tidak ada yang peduli. Bayangkan Alkitab mengatakan orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tapi tidak ada satu pun yang peduli. Semakin dia berteriak, akhirnya Yesus berkata, panggil dia, panggil dia.
Saudara, dari kisah ini, dari kisah singkat ini yang saya katakan, lihat, tidak ada satu orang pun, begitu banyaknya manusia yang mengerumuni Tuhan Yesus, satu orang pun tidak ada yang peduli. Sama hari ini juga saya mau katakan sama saudara, tidak ada orang yang peduli dengan saudara. Makanya jangan taruh harapmu kepada manusia. Taruh harapmu hanya kepada Tuhan Yesus. Betul? Saudara kandungmu pun sekalipun belum tentu peduli dengan engkau. Ketika engkau kaya, ya dia peduli. Ngaku saudara. Ketika engkau miskin, dia akan jauhkan hatinya. Dia akan jauhkan matanya. Takut nanti kalau saudara minta pinjaman dari dia. Jadi taruhlah harapmu hanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Sepakat di sini? Sepakat ya? Sesulit apapun hidupmu, taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus yang kita sembah, dia jago bikin mujizat. Dialah pemilik segala-galanya. Lalu ayat yang berikut. Ketika melihat Yesus tersungkur dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah janganlah siksa aku. Jadi setan juga tidak mau disiksa. Perhatikan baik. Setan tidak mau disiksa, tapi nyiksa orang dia mau. Itulah setan Bapak dan Ibu. Saya ngomong begini supaya Bapak Ibu tersentak. Jadi kalau punya spirit suka bikin orang kesel, gak mau dikesalin orang, nah itu spiritnya itu. Iya toh? Tidak mau disiksa orang, tapi mau menyiksa orang. Tidak mau dikesalin orang, tapi suka ngesalin orang. Suka nyebelin orang. Hati-hati kawan. Ya. Lalu ayo, terus lagi ayat berapa? 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Sama-sama. Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Legion itu satu kompi. Kalau tentara Romawi, coba kita tanya tentara Indonesia. Satu kompion berapa Pak? 3 peleton. Satu peleton itu berapa? 33.000 atau manusia? 33 orang. Kalau satu legion, wah cukup banyak setannya ini. Cukup banyak setannya. Satu legion saudara. Itu kalau versi Indonesia. Kalau versinya tentara Romawi kan kita nggak tahu kan. Tapi yang jelas setannya banyak. Dan setan berkata namanya siapa? Legion. Karena memang kami banyak. Jadi setan itu begitu merasuk menguasai orang tersebut. Nah terus ia memohon dengan sangat keras, dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari itu. Ini ada tawar-menawar. Jadi setan ini nawar, Tuhan kalau bisa kami jangan keluar dari ini. Karena di daerah ini banyak makanan. Di daerah ini banyak orang yang susah. Untuk kami sasar mereka, untuk kami hancurkan mereka, untuk kami bisa tinggal bersama dengan mereka. Betul ya? Nah terus lihat, saya tidak tergantung dengan PowerPoint lagi ya, karena sudah di... ya. Lalu ayat berapa sekarang? Ayat yang berapa? 10. Ia memohon dengan sangat supaya jangan mengusir. Oke. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya sama-sama. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluar roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di sana. Saudara, ada tawar-menawar di sini. Setan berkata, Yesus, jangan izinkan kami keluar. Di sana ada babi. Izinkan kami masuk ke dalam babi-babi tersebut. Saya mau tanya, Yesus kabulkan gak permintaan mereka? Kabulkan. Dengar kawan, dengar kawan. Kalau permintaan setan saja dikabulkan, apatah lagi dengan permintaanmu? Makanya firman berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah terus maka pintu akan dibukakan bagimu. Permintaan setan aja didengar, apalagi dengan permintaan saudara. Makanya mintalah sama Tuhan. Minta. Saya minta rumah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya minta rumah yang di samping. Buat anak sekolah minggu. Ya tadi pagi saya sudah kasih kesaksian.
Karena kami punya anak sekolah minggu cukup banyak. Ada 5 kelas. Belum lagi yang anak remaja. Saya minta rumah itu Tuhan. Saya tanya sama yang punya rumah. Opung ini rumah dijual enggak? Oh boleh kata dia. Itu kira-kira berapa? Ya 3 miliar lah buat gereja. Opung jangan bercanda kalau ngomong. Loh, saya gak bercanda kata dia. NJOB-nya gak sampai segitu Opung. Ini paling 900-an. Ya udahlah Kak, ya kalau memang kamu mau beli NJOB, beli aja NJOB-nya, kira-kira begitu. Akhirnya dia meninggal Bapak dan Ibu. Ya dia meninggal, kemudian anak mantunya datang, dia tawarin lagi dengan harga yang tinggi. Dan saya katakan ya sudahlah, kalau 3 miliar mah kita nggak punya uang. Tapi rumah yang di samping, oke lah. Nah saudara-saudara tahu, Tuhan itu jago bikin mujizat. Dengar baik kesaksian ini. Ini fakta loh. Saya khotbah kan sebagai gembala toh. Jadi apa yang saya alami itu saya sampaikan sama saudara. Saya khotbah bukan transfer knowledge buat Bapak dan Ibu. Tapi pengalamanku aku sharekan kepada saudara, saya bagikan kepada saudara, saudara tangkap, praktekkan, hidupmu dahsyat. Jadi ada jemaat kami yang mohon maaf, ibu-ibu mohon maaf, ada tumor payudaranya. Kemudian dokter katakan harus angkat itu payudara. Tapi ibu ini katakan tidak. Saya tidak mau payudara saya diangkat. Dokter salah ngomong, Tuhan yang benar. Dokter salah ngomong, Tuhan yang benar. Terus berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu kalimat itu dikatakan. Dokter salah, Tuhan yang benar. Dokter salah, Tuhan yang benar. Nah suatu saat saudara, karena memang sudah harus ada tindakan, mau tidak mau harus ada tindakan. Kalau enggak nanti bisa menjalar ke tempat yang lain. Nah lalu dipanggillah mereka supaya ada tindakan. Nah saudara tahu karena memang mereka cinta Tuhan, pelayan Tuhan di gereja kami, dan memang seorang pendua yang bagi saya mereka seorang pendua yang hebat. Nah ketika dicek saudara apa yang terjadi? Ini fakta nih, itu penyakitnya hilang. Hilang saudara. Sampai dokter rekam sana, foto sana, foto sini, hilang dia. Nah suaminya inilah ekspor import. Ketika COVID kemarin saudara kan dia memasukkan banyak masker ke Indonesia. Bertonton dari China sana dimasukkan. Nah keuntungannya itu dia persembahkan ke gereja. Pertama dia transfer 100 juta. Pertama. Nah ya, ketika istri saya baca itu dia nangis. Nah saya pikir kok kau nangis? Ya kok nangis kenapa? Ini Pak ada jemaat yang transfer 100 juta Pak, buat gereja. Oh saya juga mau ikut nangis tapi nggak bisa. Gitu. Ya. Saya pulang dari kantor, saya angkat telepon, saya cek di bank, betul masuk 100 juta rupiah. Oh puji Tuhan, awal yang baik. Tanda dari Tuhan, kata saya. 1 minggu berikut orang yang sama, jemaat yang sama yang tadi ini, dia transfer lagi 1 miliar. 1 miliar ditransfer. Oh puji Tuhan dalam hati saya. Ini keren banget nih saudara, keren banget. Lalu minggu berikut lagi, 1 minggu berikut lagi, orang yang sama, jemaat yang sama, dia transfer lagi 1 miliar. Ya toh? Jadi orang yang sama ini dia transfer 2,1 miliar. Akhirnya kita eksekusi rumah yang di samping, ukurannya sama dengan yang tadi nomor 2, kita eksekusi 2,1 miliar, bayar cash, selesai. Nah dari kesaksian ini yang mau saya katakan sama saudara apa? Rupa-rupanya dalam segala perkara Tuhan turut bekerja buat kita. Ya, makanya Bapak dan Ibu kalau ada masalah jangan uring-uringan dulu. Jangan marah-marah dulu. Jangan bikin status gak karu-karuan. Jangan marah-marahin gereja. Gereja kita kurang doa nih. Masa kita batuk aja gak sembuh-sembuh. Bukan masalah begitu. Mungkin Tuhan punya rencana besar buat saudara. Betul toh? Iya. Saya baru pasang LED di gereja. Baru pasang LED. Ya tadi pagi saya bersaksi saudara, baru pasang. Harus bayar sekian ratus, aduh dari mana doi, begitu kan. Dari mana heping saya punya banyak begitu. Tapi Pak, ya sudah Pak Pendeta, ya tenang saja. Ya, angsur saja, cicil saja, oh boleh. Tapi ada DP-nya ya DP-nya sekian juta. Oh bolehlah, tapi tolong ya, saya juga ikut nyumbang. Saya juga ikut nabur katanya. Jadi pedagang ini yang jual ini dia ikut menabur saudara. Lalu dia bilang begini, Pak saya minta nomor rekening gereja ya. Ya saya kasih aja Bapak dan Ibu gitu, saya kasih. Nih ya atas nama GBI Kasih Karunia saya kasih. Hari Seninnya ketika saya rapat dia masuk
Saya udah transfer Pak, dan ditunjukkan 20 juta. Benar juga ini kawan dalam hati saya. Benar juga, dia transfer 20 juta. Biasanya kan pedagang, kalau dia dagang cari untung sebanyak-banyaknya. Iya toh? Sebanyak-banyaknya, cari doi sebanyak-banyaknya. Tapi kali ini orang ini enggak, semuanya itu dia bantu, dia kasih 20 juta. Akhirnya LED-nya sudah terpasang dengan baik Bapak dan Ibu. Saya mau tantang Bapak dan Ibu, adakah yang sulit bagimu hari-hari ini? Adakah yang sukar? Tuhan jago bikin mujizat. Itulah yang aku beritakan kepadamu hari ini. Jangan sampai karena terlalu banyaknya masalah saudara, sehingga wajahmu lebih tua dari umurmu. Benar apa betul? Betul apa benar? Wajahmu lebih tua dari umurmu. Tan berapa umurnya Tan? Umur apa dulu ini katanya? Yang umurnya Tan berapa? Ya umur tahun apa dulu? Ya tahun Masehi atau tahun-tahun hidupku? Kalau tahun Masehi umurku baru 40. Tapi kalau tahun-tahun hidupku, lihat saja wajahku, wajah tahun berapa? Mungkin lebih tua. Engkau punya Tuhan Yesus Bapak dan Ibu. Sepakat ya? Iya, betul? Tuhan itu jago bikin mujizat. Saya kasih kesaksian kedua, yang ketiga ya. Gitu karena saya gembala berbagi kesaksian. Tadi pagi saya sudah kasih kesaksian. Saya waktu kecil saya punya penyakit, namanya penyakit gagap. Orang Batak jago ngomong. Pak Huta Galung bilang raja perhata. Betul, semua raja ngomong raja hata. Raja hula-hula, raja boru, raja... semua. Makanya orang Batak suka main catur. Karena di caturlah ada raja. Suruh dia main karambol, itu penghinaan. Nah, saya ini gagap Bapak dan Ibu. Gagap, SMP gagap. Jadi bahan bulian. Boro-boro pacaran. Kalau pacaran pasti dimarahin itu anak perempuan. Kok pacaran sama orang yang tidak punya masa depan? Ya tahu kan orang Batak jago ngomong. Itu gagap. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke pesta? Malu kita. Jangan. Mungkin. Untung gak ada. Tetapi saudara tahu, orang tua saya memasukkan saya ke sekolah Alkitab Seminari Bethel Petamburan, Jakarta. Outputnya berarti apa? Jadi pendeta. Pendeta modalnya apa? Mulut. Ngomong. Coba kalau ngomong a u u a. Apa tadi? Kacau semua. Betul toh? Tapi Tuhan gitu hebat. Makanya dengan anak-anak muda ya, kau jangan minder sayang. Anak-anak muda generasi milenial di gereja yang belum menikah, kau jangan minder. Minggu-minggu ini, bulan-bulan ini muncul iPhone yang terbaru. Jangan marahin orang tuamu. Bekerja keras. Punya fighting spirit. Kau punya Tuhan. Kalau mungkin orang tuamu tidak bisa menyekolahkanmu sampai S3, gak usah pusing. Yang penting kau punya kualitas yang baik. Kuasai satu bahasa asing, cukup sudah. Punya karakter yang baik. Jangan terjebak dengan dosa LGBT. Kau jatuh dalam dosa LGBT, kelar hidupmu. Pagi namamu Santo, malam namamu Santi, bingung orang. Jaga kekudusan, Tuhan pasti membela. Betul? Akhirnya saya yang gagap itu sembuh. Tanya Ibu Rahel, jabatan saya sebagai apa? Memimpin persidangan di depan berapa ratus manusia. Tanya beliau, tanya Pak Henry. Siapa gerangan orang yang bicara di depan itu? Orang yang tadinya gak punya masa depan. Tapi itulah Tuhanku. Makanya saya semangat khotbah tentang orang yang gila ini. Sama tidak punya masa depan. Orang yang dicebirkan orang. Tapi kita punya Tuhan Yesus. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Itulah Yesus yang saya beritakan kepada saudara hari ini. Dia pencipta segala-galanya. Dia disebut Allah yang transenden. Allah yang tinggal jauh di tempat sana. Tapi dia juga disebut Allah yang imanen. Yang tinggal diam dalam hatimu. Yang satu dengan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Terlalu banyak kesaksian yang saya mau ceritakan kepada Bapak dan Ibu. Tapi sayang nanti khotbah ini tidak akan tercapai. Tapi yang jelas bahwa Tuhan kita jago bikin mujizat. Ya, permintaan permintaan setan didengar enggak? Didengar enggak?
Ayat berapa tadi itu? Ayat yang ke-11, 12. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluar roh jahat itu dan memasuki apa? Babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 200 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas. Rupa-rupanya setan tidak mau free, tidak mau gratis. Mereka minta sesuatu. Saya mau tanya, ketika babi terjun ke danau Galilea, menurut saudara setan atau roh jahat ikut nggak terjun? Tidak, mungkin dia loncat. Kalau dia ikut mati, itu bukan setan namanya, pocong mungkin itu. Dia mungkin tiba-tiba keluar, jadi babinya yang mati. Dan kondisi orang ini bagaimana? Sehat nggak dia? Ayat 14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan orang dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus sama-sama dan melihat yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu terus sudah sembuh, waras, dan sudah berpakaian. Coba, di tangan Yesus, Yesus memanusiakan orang yang tidak punya masa depan. Saya mau tanya, hari ini adakah engkau punya beban dan pergumulan? Masih ada harapan buat saudara. Siapakah namanya? Tuhan Yesus. Nah sekarang kita lihat respon orang kampung Gerasa bagaimana. Kita lihat respon mereka, reaksi mereka ketika melihat Yesus. Ayat 18, pada waktu Yesus naik, 17, sama-sama yuk. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara, ketika orang-orang Gerasa melihat kejadian ini, mereka mendesak Yesus, Yesus pergilah. Tinggalkanlah Gerasa ini. Jangan lagi di sini, ampun Yesus. Nanti kalau kau ada di sini, berapa lagi babi yang mati? Kami akan menderita. Kalau pesta, gak ada lagi babi. Ekor babi, kepala babi gak ada lagi. Pergilah, tinggalkan ini, pergi. Yesus pergi enggak? Yesus pergi enggak? Pergi dia tinggalkan, enggak apa-apa. Dia pergi. Dengar, mereka lebih mencintai babi mereka daripada apa? Jiwa. Padahal kalau Yesus ada di situ, saudara bisa bayangkan berapa lagi banyak orang yang gila sembuh. Betul? Apa benar? Berapa banyak orang gila yang disembuhkan oleh Yesus. Saya mau tanya, sekarang banyak orang gila enggak? Banyak. Gila harta, gila uang, gila jabatan, gila bini orang, gila laki orang, gila handphone, gila Facebook, gila Instagram, dan memang dia orang gila. Mereka lebih mencintai babi mereka. Memang di satu sisi, ya babi itu luar biasa, ya berjasa ya. Saya sekolah karena babi. Orang tua pelihara babi, kemudian dijual, kita bisa sekolah. Dan perlu saudara tahu, babi itu hebat loh. Di kampung kami, babi itu pagi-pagi itu dilepas dari kandang. Ya betul ya Pak Huta ya. Dilepas. Sore-sore itu ibu kita berdiri dan dia bilang apa? Hurje, begitu. Dan saudara tahu, hanya babi kita yang datang. Babi orang lain gak datang. Canggih enggak? Canggih enggak? Coba, cari di mana itu, enggak ada itu. Cari. Cuma babi kita yang datang. Ini tanya nih kawan kita ini. Ayo Pak. Iya, ya betul enggak? Cuma babi kita yang datang. Hurje, begitu. Cuma babi kita yang datang. Berarti babi didengar suara pemilik. Kalau saudara nggak dengar suara gembalamu, keterlaluan. Nggak mau dengar suara gembala, belajarlah sama babi. Betul Bapak dan Ibu. Tanya Pak Huta Galung ini nih. Ya Pak Huta betul nggak sih? Ya betul ya. Hanya babi kita yang datang toh? Hanya babi kita yang datang. Babi tetangga nggak mau datang. Betul.
Jadi Batak itu penakluk babi. Ya makanya saya bangga jadi orang Batak. Karena Batak adalah bersama Allah tidak akan kekurangan. Iya toh. Yang penting jangan ucok uang cukup otak kurang. Nah itu jangan itu. Oh rupa-rupanya banyak di sini ya. Saya pancing banyak. Oke. Banyak toh? Banyak. Jadi Yesus pergilah, pergi. Jangan di sini, jangan di sini. Aduh, nanti kalau kau ada di sini berapa lagi babi yang mati Tuhan. Aduh ngeri. Udah pergilah. Mereka lebih mencintai babi mereka daripada siapa? Jiwa. Saudara, cintailah jiwa-jiwa yang terhilang daripada hartamu. Korbankan hartamu untuk jiwa-jiwa. Engkau punya ruko yang belum terpakai, kasih buat pekerjaan Tuhan. Ya toh, kau punya apartemen yang kosong, bikin di sana persekutuan doa. Tadi pagi saya bersaksi, ada satu orang dia meninggal nih, di alam roh dia tawar sama Tuhan. Tuhan, tolong aku jangan meninggal dulu. Kasih aku kesempatan hidup. Anakku masih kecil Tuhan. Kasihan istri, gak ada yang bantuin. Rupa-rupanya Tuhan itu baik, dia dengar. Dan aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau berkati usahaku, aku mau kasih buat pekerjaan Tuhan. Betul dia hidup saudara. Dia hidup, kemudian dia menjadi pengusaha yang berhasil. Di setiap hotel yang dia bangun, di setiap rumah sakit yang dia bangun, dia kasih tempatnya buat gereja dan free. Ketika gembala itu cerita sama saya geleng-geleng kepala. Kalau sebut nama hotelnya saudara pasti tahu. Karena itu hotel bukan hotel yang biasa-biasa, bintang 5. Itu pemiliknya itu. Berarti kalau begitu, kekristenan ini adalah sebuah perjalanan kehidupan kita. Pengalaman kita dengan Tuhan. Betul toh? Nah kembali, Yesus pergi enggak? Dia pergi, enggak apa-apa. Nah sekarang respon orang ini Bapak dan Ibu. Lihat respon orang ini. Ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya sama-sama ia diperkenankan menyertai dia. Rupa-rupanya dia tipe orang yang tahu diri. Yesus, aku mau ikut Yesus. Aku mau melayani bersama dengan Yesus. Aku berhutang dan hutang yang tidak bisa terbayar. Nyawa sekalipun tidak bisa terbayar. Aku mau melayani Yesus. Rupa-rupanya dia tipe orang yang tahu diri. Tahu berterima kasih. Dia mungkin sadar tanpa Tuhan dia tidak punya apa-apa. Dia nggak bisa apa-apa. Tetaplah orang gila yang tinggal di pekuburan yang tidak punya masa depan. Sekarang dia sudah sembuh, sudah waras. Dan sebagai tanda kasihnya, dia berkata apa? Yesus, izinkanlah aku ikut melayanimu, mendampingimu. Bagus enggak? Good enggak? Banget. Good sekali. Ya. Namun, apakah Yesus berkata, oke, baik. Mari ikut kami. Naik ke perahu. Kita menyeberang ke Nazaret. Atau kita menyeberang ke tempat-tempat lain. Apakah demikian? Tidak. Enggak. Kamu jangan ikut kami. Ya, kamu pulang, kelilingi daerahmu. Beritakan apa yang sudah kamu alami. Ceritakan itu, saksikan itu. Beritakan kepada orang lain. Aku ditolak di daerah ini. Biar kamu menjadi perpanjangan tanganku. Biar mulutmu menjadi perpanjangan mulutku. Pergilah, beritakanlah. Ngomong ke orang lain, saksikan kepada orang lain. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Anda semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus tahu diri. Dari mana Tuhan memanggil hidup kita. Siapa kita? Dari mana Tuhan mengangkat hidup kita, Bapak dan Ibu. Saya selalu tanamkan kepada diri anak-anak saya. Saya bilang kepada mereka, kamu tahu perjuangan Papa ini bukan masalah tenaga. Ini perjuangan nyawa. Kalau kamu sekarang enak-enak, itu perjuangan nyawa. Tidak hanya air mata, nyawa taruhannya di dalamnya. Maka Papa cuma minta sama kamu, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Itu saja, dan jangan jatuh dalam dosa. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka alami sekarang itu karena kemurahan Tuhan. Waktu masa-masa sulit saya, anak nomor 1 kuliah semester akhir di Harvest. Anak nomor 2 semester 3 di BINUS. Anak nomor 3 semester awal di BINUS. Tiga-tiganya kuliah.
Tiga-tiganya kos. Tiga-tiganya nih. Tiga-tiganya butuh paket waktu itu. Bayar ini dan itu. Jujur, itu masa sulit dalam hidup saya. Lalu makanlah kita di satu tempat makan namanya The Kos. Makan di kaki 5, rasa bintang 5. Kira-kira demikian. Tapi saya pikir nanti apa ini, dari mana nih uang. Ayo makan Pak, kata mereka. Ya namanya orang tua, ayo makan. Ya, ini jujur saya katakan, udah. Ya kalian makan saja. Istri saya makan, ayo makan. Tambah kalian. Loh Papa nggak makan? Papa masih kenyang. Hanya minum air putih saja gitu. Air hangat. Tahu nggak Bapak dan Ibu? Itu karena saya nggak punya uang loh. Itu saya karena nggak punya uang. Karena saya pikir nanti kalau mereka sudah kembali ke kos, minimal ada salam-salam Pantai Costa. 100.000. Gitu. Kalau 3 anak kan 300 kan. Karena kalau kita pergi, loh Pak, lah kok nggak ada pelukan? Namanya pelukan itu pasti ada selipan di bawahnya, 100.000. Kan anak zaman now kan begitu. Ayo Pak Huta, betul nggak? Nggak mungkin kita pergi ke kosnya anak pulang dengan tangan kosong, nggak mungkin. Pasti ada selipan lah 50 atau 100. Dan dia balas dengan senyuman. Dan saya udah pikirkan sampai ke sana. Jadi saya tahan diri saya. Itulah masa sulit Bapak dan Ibu. Tapi Tuhan itu jago bikin mujizat. Betul. Anak saya nomor 1 sekarang sudah buka gereja. Dan tahu juga itu ada orang jemaat yang kasih free rukonya. Ya. Istrinya keguguran. Kita doakan. Tuhan kasih anak lagi. Dapat anak ketiga lagi. Dan itulah rukonya dikasih buat pekerjaan Tuhan. Hebat kan? Makanya saya mau bilang sama saudara, jangan pernah undur dari Tuhan. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah undur. Jangan pernah ke ojol, ke pinjol dan lain sebagainya. Berharap saja sama Tuhan. Ya, amin. Amin. Nah, dia kelilingi kota-kota. Dalam referensi yang lain, dia mengelilingi 10 kota. Bayangin. Maka disebut Dekapolis. 10 kota menjadi percaya. Ayat 20. Ayat 20. Sama-sama yuk. Orang itu pun pergilah. Dan mulai memberitakan di daerah Kapolis. Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Dia keliling itu. 10 kota itu. Dia kelilingi. Dia cerita. Tuh lihat. Dulu aku orang gila, tinggal di kuburan, tapi syukur aku punya Tuhan Yesus. Aku berjumpa dengan Yesus, Tuhan mengubah hidupku. Maukah hidupmu diubah? Nah kira-kira demikian. Diselamatkan orang. Kalau sekarang 10 kota mungkin satu provinsi kali itu Bapak dan Ibu. Nah kalau begitu saudara, ya dengar baik ya. Dia menceritakan apa yang dialami. Kalau begitu berarti kekristenan adalah sebuah pengalaman hidup saudara dengan Tuhan. Berarti kekristenan adalah sebuah perjalanan hidup saudara dengan Tuhan. Saudara harus mengalami dulu kehebatan Tuhan. Saudara nggak boleh kagum dengan kesaksian orang lain. Saudara harus mengalami kehebatan Tuhan itu. Hebat loh si tante itu, penyakitnya sembuh. Mandul dapat anak, hebat loh si tante itu, rumahnya dapat gusuran dari Om Jokowi. Miliaran lagi. Dia bisa beli rumah di klaster. Hebat loh si tante itu. Suaminya hanya cuma PNS doang, tapi anaknya jadi semuanya. Jangan kagum dengan kesaksian orang lain. Saudara harus mengalami kehebatan Tuhan. Ayo, saudara harus mengalami kehebatan Tuhan. Ya, coba baca lagi, ayat 20. Baca lagi. Orang itu pun pergilah terus. Ya, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Saudara harus mengalami kehebatan Tuhan. Karena kalau enggak, agamamu hanya agamawi saja. Engkau datang ke gereja karena pas hari Minggu. Engkau datang ke gereja karena belum ada gandenganmu. Mana tahu nanti ada di gereja dan berkata, aku juga masih jomblo.
Enggak, kau datang ke gereja karena kau mengalami kehebatan Tuhan. Kenapa saya semangat selalu khotbah? Di mana saja Bapak dan Ibu. Di mana saja saya berkhotbah. Namanya ketua BPD itu kan jadwalnya kan begitu banyak ya. Kenapa saya semangat khotbah? Karena saya sudah mengalami kehebatan Tuhan itu. Betul, saya ini berhutang sama Tuhan. Hutang yang tidak bisa terbayar. Hutang yang gak bisa dibayar dengan lunas dengan apapun. Kecuali karena kita melayani Tuhan. Tahu lagu, oh Tuhan, pakailah hidupku. Itu kawan pendeta. Kenapa lagu itu muncul? Karena itu ungkapan dari hatinya. Erangan dari hatinya. Anak yang diharapkan untuk dapat melanjutkan pelayanannya. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Meninggal, saudara. Meninggal. Muncullah erangan hatinya itu. Betapa singkatnya hidup ini. Selagi Tuhan kasih waktu, biarlah Tuhan pakai. Gak lama kemudian saudara, kawan ini, hamba Tuhan ini juga meninggal dipakai Tuhan. Meninggal dipanggil Tuhan saudara. Singkat sekali waktu itu. Singkat sekali Bapak dan Ibu. Tapi dia sudah menorehkan kisah yang hebat di hati kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Alami kebaikan Tuhan. Jangan kagum, ya sekali lagi, jangan kagum dengan kesaksian orang lain. Saudara harus mengalami kehebatan Tuhan. Ngomong 2, 3, jangan kagum dengan kesaksian orang lain. 2, 3, jangan kagum dengan kesaksian orang lain. Jangan kagum. Saudara harus mengalami kehebatan Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ada orang pendek naik ke atas pohon. Siapakah namanya? Sakeus. Dia naik ke atas pohon. Yesus berjalan. Lalu dia menoleh. Menengadahkan mukanya. Dia lihat di atas ada satu orang. Dia panggil, Sakeus, turun. Aku ingin numpang di rumahmu. Saya mau tanya saudara, adakah orang yang kasih tahu kepada Yesus? Yesus yang di atas sana adalah Sakeus. Adakah? Tidak ada. Lalu, kenapa Yesus tahu kalau yang di atas sana adalah Sakeus? Dia tahu lagi namanya, bahwa itulah Sakeus. Kenapa dia tahu? Jawabannya adalah, karena memang dia maha tahu. Dan dia yang maha tahu itu juga, dia ada bersama-sama dengan kita hari ini. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Ayo alami Tuhan. Layani Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Siapa yang diberkati dengan khotbah ini, angkat tangan saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, katakan terima kasih kepada Tuhan. Orang gila yang di Gerasa ini disembuhkan, sayang namanya tidak dicatat saudara. Tetapi dia menjadi seorang history maker, dia menjadi pembuat sejarah. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Ubah hidup kami Tuhan. Dunia tidak menjanjikan apapun kepada kami. Tidak ada satu orang yang peduli dengan hidup kami. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang peduli dengan hidup kami. Haleluya. Orang gila ini tanpa masa depan, tanpa jaminan sosial, tanpa jaminan perlindungan. Ya, hanya Tuhan yang peduli dengan dia. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik.
kebaikan. lagi sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik, dan nafasku memuliakan. Ku nyanyikan Kebaikan. oh my life. Oh my life you have been today. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of all my life, all my life you have been today. and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of once the more. goodness. Once all my life, All my life angkat tangan you saudara, have been angkat tangan saudara, haleluya. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of I will sing, I will sing for the goodness of God. I will sing for the goodness of God. Mari sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh ya rama syandara rama rama. Ora lama ya shikira bata karara bara bara bara. Ora lama ya shandara bara bara bara. Haleluya, 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 haleluya. Sembah, 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 sembah. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, kami sembah, kami menyembahmu, kami sembah. Terpujilah namamu Tuhan. Oh ya ralaba syandara raba. Ora laba ya ralaba ya ralaba ya ralaba raba 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 raba. Ora ma syandara raba ya ralaba raba raba. Ora lama syikira bata karara raba. Lawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Urapi kami setiap kami pagi ini. Baptis umat mendengar rohmu pagi hari ini. Bangkitkan roh mereka Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Yang tadinya tidak punya masa depan. Yang tadinya tidak punya harapan. Namun Yesus yang mengubah hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Oh sembah, sembah, sembah. Oh Rama Syandara Baraba. Oh Rama Syikera Matakara. Surah Baraba. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Rama 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 Rama. Ira Rama 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 Rama. Roh Kudus, api Roh Kudus, baptis setiap kami, baptis setiap umatmu Tuhan, penuhi setiap umatmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih setiap kami mau melayani Tuhan dengan ucapan syukur kami karena kami sudah diselamatkan, sudah dipulihkan, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Seperti orang gila ini, demikianlah hidup kami tanpa Kristus. Tidak ada harapan, tidak ada yang peduli dengan hidup kami. Tapi syukur kami punya Tuhan Yesus. Saya ingin doakan Bapak dan Ibu. Namun sebelum itu nyanyikan kor pujian ini 2 kali lagi dalam versi Inggris.
Setelah itu saya akan doakan Bapak dan Ibu. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am breathing, I will sing all the goodness. Lagi sekali. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am breathing, I will sing all the goodness of God. I will sing all the goodness. I will sing, I will sing, I will sing all the goodness of God. Haleluya. Sekarang tumpangkan tanganmu di atas kami, ya Tuhan. Ulurkan tanganmu di atas jemaat-jemaatmu ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi beban dan pergumulan mereka hari-hari terakhir ini. Mungkin tidak ada yang peduli dengan mereka. Mungkin mereka ketika terlahir tertolak, ditolak oleh sana sini. Bapa, hari ini hamba berdoa, ulurkanlah tanganmu, berkatilah mereka. Yang mau didoakan buka tangan saudara dua-dua. Hamba berdoa dari sisi kiri terlebih dahulu, sisi tengah, kemudian sisi kanan. Tuhan, tumpangkan tanganmu di atas anak-anakmu ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sayangilah setiap kami, kawanan domba-dombamu ini Tuhan. Kamilah orang-orang gila yang ada di Gerasa ini, yang kami tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Tidak ada orang yang peduli dengan kami. Tetapi syukur kami punya Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan Yesus yang peduli dengan kami. Hamba lepaskan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Hamba lepaskan anugerah kebaikan kasih setia Tuhan. Berkatilah mereka, berkatilah keturunan mereka, berkatilah pernikahan mereka, berkatilah pasangan hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Bukakan tingkap-tingkap langit, bukakan tingkap-tingkap langit. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terimalah, terima kebaikan Tuhan. Terima, diberkatilah keturunanmu, diberkati keturunanmu, diberkati hidupmu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus peduli dengan engkau. Yesus peduli dengan pernikahanmu. Yesus peduli dengan keuanganmu. Yesus peduli dengan kesehatanmu. Dalam nama Yesus, lepaskan tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur, katakan terima kasih. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Kamilah orang-orang gila yang disembuhkan itu. Itu sebabnya kami mau layani Tuhan dengan ucapan syukur yang keluar dari bibir kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Jika ada yang sakit pagi hari ini, kami melepaskan kesembuhan buat mereka. Jika ada yang memerlukan, merindukan keturunan Tuhan, kami berdoa, buka kandungan mereka. Buka kandungannya, buka kandungannya, buka kandungannya, buka kandungannya. Buka kandungannya. Oh, beri benih yang baru, beri benih yang ilahi. Buka kandungannya, berikan keturunan. Yang belum mendapatkan pasangan hidup, hamba juga berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, berikan mereka pasangan hidup. Terima kasih. Hari ini merupakan hari mujizat buat kami. Sebab Tuhan sayang kepada kami semua.
mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih kepada Yesus. Kau baik. Kau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kau baik. Tidak ada yang miskin di antara jemaat ini. Tidak ada yang utang sana, utang sini. Tidak ada yang sampai menggadaikan barang, jual aset. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Sekalipun di masa-masa sulit, Allah itu baik buat kami. Katakan terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Amin Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau sekali lagi, sekali lagi, angkat tanganmu dua-dua. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Sebelum kami pulang, kami melepaskan berkat untuk Ibu Gembala yang kami kasihi, Pendeta Rahel Herawati, orang tua yang hebat, Ibu Gembala yang hebat ini bagi kami. Walaupun beliau sudah punya umur, namun dedikasinya begitu luar biasa. Pengorbanannya untuk gereja-gereja lain begitu hebat. Kami lepaskan berkat buat hamba-Mu bersama dengan anak-anak, anak mantu dan cucunya. Berikan kesehatan, berikan perpanjangan umur ya Tuhan. Terima kasih, dan sekarang kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bukalah kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terima dan bawalah berkat yang besar yang bersumber dari Allah Bapa dalam surga. Cinta dan kasih sayang yang manis dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati menyertai kita semua mulai siang ini sampai Maranatha. Kristus akan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati berlimpah-limpah, mari kita berkata amin. Tapi saudara bisa mengucap syukur untuk ibadah pagi siang hari ini. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara.